Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya dapat pertanyaan lucu, tapi juga saya harus jawab. Begini judulnya, menikah anti cerai. Saudara-saudara ya. Saya membuat judul begitu saja ya, menikah anti cerai. Maksudnya begini, banyak pernikahan yang ngakunya Kristen tapi ujung-ujungnya cerai. Ya. Maka saya membuat judul menikah anti cerai. Saudara-saudara, alasan atau ayat Alkitab tentang pernikahan itu Matius 19 ayat 6 ya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini kalau urusan cerai ya. Ya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Beda dengan misalnya 1 Korintus pasal 7, itu tentang orang yang beda iman ya. Yang habis nikah terus jadi beda iman. Demikian pula yang tentang istri harus tunduk pada suami ya. Saya akan menyoroti menikah anti cerai ya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ini sebenarnya yang berperan siapa? Allah apa manusia? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya kalau ada manusia yang berusaha menceraikan, urusannya dengan Allah dong. Betul ya. Jadi kalau Anda sudah menikah dipersatukan Allah, lalu Anda punya pikiran cerai, maka urusanmu dengan Allah dong. Betul. Berurusan dengan Allah, siapa yang menang? Ya pasti Allah yang menang, Anda pasti kalah. Ya, intinya begini. Kalau Anda sudah menikah ya, dipersatukan Allah, lalu Anda pengen cerai ya, maka begini loh, Anda berurusan dengan Allah, dan karena Allah sudah berkata bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Anda yang punya pikiran cerai pasti, saya mesti mengatakan gini, Anda berurusan dengan Allah, kemungkinan besar ya, Anda harus mati karena itu. Berat dong Pak, berat ya. Anda yang sudah menikah dipersatukan Allah lalu Anda terpikir cerai, maka Allah akan memegang firman-Nya. Enggak boleh loh kalau sudah dipersatukan Allah kalian mau cerai. Ya bisa saja Anda menjadi diambil Allah. Artinya Anda mati. Nakut-nakutin Pak, bukan nakut-nakutin, tapi firman ini harus digenapi oleh Allah. Allah harus menggenapi firman-Nya bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Makanya jangan punya ide cerai. Semua pernikahan yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh cerai. Urusannya nyawa Anda loh, nggak main-main loh. Ya. Sekarang pertanyaannya, dipersatukan Allah itu apa Pak? Ya terserah, Allahmu siapa? Kami beda ya. Kami mempersatukan pernikahan, pemberkatan pernikahan kami beda kalau kami dipersatukan Allah, betul. Bukan Allah-alahan, bukan Allah abal-abal, bukan Allah karangan, bukan. Kami menikahkan, memberkati pernikahan, dipersatukan Allah. Ini Allah beneran, Allah satu-satunya Allah yang benar. Emang ada Pak pernikahan yang dipersatukan oleh Allah-alahan? Oh, banyak. Aku memberkati pernikahanku di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu Allah-alahan. Boleh cerai Pak? Boleh, sana cerai. Ya. Kalau Anda mau abadi pernikahanmu, jangan mau kamu dinikahkan Bapa, Anak, Roh Kudus. Jangan mau. Ya. Dinikahkan Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Jangan mau. Cerai aja sana. Allah-alahan itu Allah hasil ngarang. Bapa, Anak, Roh Kudus yaitu Yesus Kristus itu Allah hasil ngarang. Jangan mau. Tapi secara hukum sah Pak, sah saja. Anda terus urus ke Dukcapil ya.
kependudukan dan catatan sipil? Bisa. Karena dukcapil ya pokoknya Anda Kristen sudah dinikahkan gereja sama pendeta, sudah. Ini ada buktinya, surat pemberkatan pernikahan, ya oke. Mereka nggak permasalahin apa Allah-Allahan atau Allah sejati, Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Ya kami tidak pernah memberkati pernikahan demi nama Bapa, Anak, Roh Kudus, atau Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, atau apalagi ya yang dipleset-plesetkan begitu ya, Bapa Yahweh, ya tidak pernah. Kami hanya memberkati pernikahan ya dipersatukan oleh Allah. Nah, siapa Allah yang benar? Itu dia ya. Yang jelas bukan Bapa, Anak, Roh Kudus, itu Allah-Allahan ya. Yang jelas bukan Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, itu Allah ngarang bebas ya. Jadi kekristenan kalau Anda mau menikah dan tidak cerai ya, menikah dengan kami ya, Anda akan dinikahkan, pemberkatan pernikahan secara benar Alkitabiah, dipersatukan Allah beneran. Ya Allah akan melindungi pernikahanmu sehingga di dalam otakmu tidak terpikir cerai. Nah ini dia hebatnya ya. Karena Anda akan dilindungi ya, dipersatukan Allah menjadi anak-anak Allah ya, Anda dilindungi. 1 Yohanes 5 ayat 18 ya. Anda akan dilindungi dari si jahat tidak akan jamah Anda, maka tidak pernah kepikir cerai. Lah kalau Anda dipersatukan oleh Allah-Allahan ya, ada masalah sedikit aja ada WA, ini kayaknya dia selingkuh, ini cerai. Ya para artis yang Anda ingin hidup berumah tangga secara kekal, secara abadi ya, sini ya nikah sama saya, pemberkatan pernikahan sama saya, supaya Anda tak kasih penjelasan dulu ya, bagaimana menikah itu nggak boleh main-main. Menikah itu bukan main-main ya. Apalagi dinikahkan main-main, pakai Allah yang main-main gitu. Allah-Allahan, Bapa, Anak, Roh Kudus ya tidak boleh ya. Jadi Anda harus serius di dalam menikah. Tunggu, Pak HTD ini ngomong menikah melulu. Mau nanya nih, Pak HTD sendiri menjadi teladan nggak dalam pernikahan? Ya saya baru menikah selama 35 tahun. Istrinya satu apa lebih ya satu saja. Pernah berniat cerai nggak? Enggak. Pernah berantem nggak Pak sama istri? Ya pernah dong. Tapi habis itu kembali lagi karena kita ingat gitu, kita dipersatukan Allah ya. Begitu. Jadi ketika saya berbicara pernikahan, saya harus menjadi teladan. Saya harus jadi teladan dulu. Jangan pendeta kok punya kasus gitu. Punya kasus ya, mau memperkosa adik ipar padahal badannya tambun kayak gitu ya. Atau punya kasus selingkuh di sana lalu dipecat dari pendeta di sana lalu keluar di tempat lain ya. Ada itu pendeta yang kayak gitu tuh ya. Ya. Tidak boleh ya. Ya, kita harus menjadi teladan. Menjadi teladan tidak berarti nggak punya dosa ya, enggak. Namanya manusia pasti masih berbuat dosa ya, tetapi tentu bukan dosa maut ya. Ya dosa tapi nggak gitu-gitu amat gitu loh ya, karena kita dilindungi oleh Yesus ya. Ingat Bapak Ibu Saudara ya, para public figure, artis dan lain sebagainya, kalau Anda merindukan ya, artis itu kan paling rawan dengan yang namanya kawin cerai ya. Kesini ya, saya berkati pernikahanmu dengan benar Alkitabiah ya. Nanti yang berkuasa itu Allah akan melindungi kamu sehingga di dalam rumah tanggamu oke, ada sedikit berantem tapi tidak pernah berpikir cerai. Tidak pernah berpikir cerai. Ya Roh Kudus akan menjamahmu, oke, kita saling memaafkan. Akan begitu terus. Karena masalah rumah tangga itu pasti ada, ya pasti ada. Tetapi beda kalau dibimbing oleh Allah. Sebab Allah menyatukan rumah tanggamu. Beda dengan kamu dipersatukan oleh Allah-Allahan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu Allah-Allahan, tidak ada Allah kok Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus dalam nama Yesus. Itu Allah hasil ngarang itu. Ya. Ya, Anda merindukan pernikahan anti cerai? Kesini.
Ya. Begitu ya, saya harus jawab pertanyaan ini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.